Ini mohon maaf lahir batin, sekarang ini saya bukan ke acara tahlilan, tapi acaranya takjiah. Kalau tahlilan adalah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau takjiah adalah menggembirakan orang yang kena musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di Majelis Al-Buraq, asuhan dari Bapak Haji Muslimin. Luar biasa. Kita hari ini mau ngadain nuju hari almarhum Bot ya. Dulu sopir di sini dan alhamdulillah beliau meninggal, insyaallah husnul khotimah. Amin, amin. Dan mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Buraq, selalu dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Kita ada yang berduka, semuanya turut berduka. Ini siapa ya, Mas ya? Ini guru kita. Intinya insyaallah dengan Majelis Al-Buraq kita dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan, satu tubuh, satu sakit semua, satu senang, insyaallah senang semua Bu. Seperti itu, mohon maaf lahir batin, kalau dia sakit aja dia. Makasih Bu ya. Kita, betul enggak ya? Makasih ya Bu ya. Makasih ya. Insyaallah nanti akan dibikinin dari karung goni Bun. Oh, iya. Tapi alhamdulillah ya, subhanallah, ini min haitsu la yahtasib. Mohon maaf. Oh iya. Kamera, kenapa selfie? Jadi begini, saya itu benar saya nggak diajak sama beliau, tahu-tahu ketika saya tadi di Polda, terus langsung ke Jati Asih, disuruh ke sini. Oh gitu. Saya jadwal ini harus ke Kalideres gitu kan. Cuma saya tolak. Takut kanyut. Dan lihat, ini pasukan ibu-ibu sudah ada di mobil, siap diberangkatkan. TKW langsung, TKW nih. Enggak, mau mudik. Kirain mau ke Palestina. Jadi relawan. Ini siapa ini? Ini saja. Tukang masak. Oh iya. Tukang masak. Nemu di pinggir jalan ya. Oke, makasih. Sampai ketemu nanti di tempat acara nuju harian. Mudah-mudahan semuanya berkah, selamat. Insyaallah doa kita mampu menembus ke langit dan insyaallah arwah almarhum dijadikan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Sajam Maulani. Saya Bucep. Saya orang ketiga. Dan kalau biasanya kita saya Andin. Kita berdua, alhamdulillah kita selalu berdua, dan ketiganya adalah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada saat ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal daripada Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kembali kita sebagaimana Allah sabdakan, Allah firmankan dalam ayat Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga terkhusus almarhum Bapak RW Safri atau Bapak RW Boon, Allah Ta'ala mengambil daripada kehidupan dunia diganti dengan kehidupan akhirat, mati atau wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan dari acara mulai sampai selesai dan dimanapun Al-Buraq tampil, semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf lahir batin, sekarang ini saya bukan ke acara tahlilan, tapi acaranya takjiah. Kalau tahlilan adalah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau takjiah adalah menggembirakan orang yang kena musibah. Kutipan dari guru saya, yaitu almarhum Abah Uci, apabila dilihat bagaimana manusia ketika di dunianya, dia baik kepada sesama, baik ketika dia bertetangga, baik dengan sahabatnya, baik dengan siapapun, maka dilihat nanti. Apa dilihatnya? Ketika dia meninggal, banyakkah orang yang doain atau tidak? Masa tadi bilang ke Kiai Jaman, siapa sih Bapak Safri? Emang kenapa? Kok aneh? Orang biasa-biasa tapi yang datang seperti ini. Ya, orang biasa-biasa tapi yang datang seperti, oh mungkin ketika kehidupannya beliau almarhum itu dekat dengan sahabatnya, dekat dengan siapapun, maka ketika meninggalnya, mohon maaf lahir batin, tidak ada terputus yang hanya doanya buat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa huwa rabbul insi wal jinni wal malaika wa rabbus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyul azim. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang subhanallah, Ibu, bukan hanya Indosiar yang bertaburan bintang. Malam ini kita dihadiri oleh beberapa mutiara. Buya Cep Jambur ini penceramah yang sangat kondang, Ibu. Bukan cuma di televisi beliau hadir, 11 tahun beliau main di layar tancap sampai CCTV. Beliau abang saya memang, cuma beda ibu sama beda bapak doang. Tadi ibu saya dengan ibu beliau ibu-ibu juga. Kita doakan beliau panjang umurnya, sehat badannya, dan alhamdulillah sama Bu Isis, ikatan suami sian istri. Jadi kita saling berbuka rahasia. Haji Muslimin Buraq yang subhanallah, hari ini kepakan sayap Al-Buraq sampai di langit pertama. Taburan doa diterima oleh para malaikat-malaikat Allah. Siapa sih Bapak Safri? Kelas RW. Tapi itulah sahabat. Sebab kata Imam Ali, sahabat yang paling baik adalah yang datang di saat duka, bukan hanya datang di saat suka. Haji Muslimin Buraq mencontohkan kita bahwa kita kalau datang di teman-teman yang sedang berduka, insya Allah
suatu hari nanti jikalau hal tersebut terjadi terhadap diri kita, mungkin para malaikat pun turun ikut mendoakannya. Amin ya robbal. Ustaz Ali Pancasona, kemudian Ustaz Hanafi, Ustaz Jiska, Ustaz Abe, dan para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ibu, sudahlah cukup tadi diberikan tausiah sama Bu Cep, Buya Cep Jambur. Alhamdulillah kita sudah paham. Tapi hari ini saya pengen ngebawa sebuah perasaan yang insya Allah perasaan kita sampai sanubari yang paling dalam. Ibu, manusia jelas hidup di dunia ini sifatnya sementara. Banyak tanda-tanda yang bakal dimilikinya ketika menjelang ajal kematian. Salah satunya adalah ketuaan. Makanya prinsip orang tua itu ada 6B itu. Pertama biasanya orang tua botak. Jadi kalau palanya botak biasanya orang tua. Pak Ustadz ada anak muda palanya botak, mungkin itu keramasnya pakai rinso kali ini. Yang kedua ciri-ciri orang sudah tua biasanya bolot. Jadi kalau orang tua kita sudah jarang mendengarnya sudah kurang, jangan dibentak-bentak, karena memang itu kodrat orang tua. Jangan dibentak, deketin telinga kita. Sebab kenapa? Sebab orang tua kita sudah teriak-teriak di saat kita bandel dulu. Kan sering kita pecahin jendela kaca tetangga kita, orang tua yang berantem. Bahkan sang ibu ngomong, jangan salahin anak saya, salahin batunya, kenapa mencolok di jendela. Orang tua rela berantem, yang penting anaknya punya harga diri. Jadi kalau orang tua sudah mulai bolot, dengerin aja. Kemudian dia yang selanjutnya bocor. Biasanya orang tua kan gampang pilek. Jangan kata kena angin, teman sebelahnya kentut aja pilek. Jadi kalau orang tua sudah mulai pilek, sudah mulai batuk, sudah mulai tua, sudah mulai lelah, maka wajib sang anak mengurusinya. Sebab kenapa? Kan kita 24 jam diurusin. Lihat emak kita belok, maka cekokin. Bahkan emak pulang kondangan bawa besek, baru mau ngendong anak mencret. Apa digebukin pantatnya? Anak setan. Boleh makan mencret. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Diangkat pelan-pelan, betul, dibawa ke kamar mandi, disiram pakai gayo sambil sholatan. Sholatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Lu anak raja, padahal mamanya ngojek aja mesra. Tidak, ibu. Jadi kalau orang tua sudah mulai sakit, hadirlah di hadapan orang tua sebagai anak yang berbakti. Sebab sakitnya orang tua murni 24 jam karena tingkah laku anaknya. Baby yang selanjutnya burem, ibu. Orang kalau udah 40 tahun mata ini sudah mulai burem, 60 tahun sudah mulai jarang lihat kecuali duit karena bisa dirawat dan diterawang, gitu ya. Ibu-ibu jelas lihat duit. Gak usah dari tuanya, tapi memang matanya duitan semua. Baby yang selanjutnya beser, betul. Orang tua kan sudah bolak-balik kamar mandi karena memang sudah nggak tahan banyak penyakit, asam urat, gula dan lain sebagainya. Kalau orang tua sudah gampang beser, anterin ke kamar mandi. Kan dulu 24 jam orang tua jagain kita, jangankan siang hari, tengah malam orang tua lagi ngantuk-ngantuknya, anak pengen pipis kan digendong dianterin. Masa hal ini kita tinggalkan sendirian, durhaka bagi anak-anak yang merasa hebat, durhaka presiden sekalipun kalau tidak taat kepada orang tuanya, Allah kagak bakal beri. Cuk, saya mau malam-malam aja gitu Bapak. Bu, hari ini kita kedaluan teman kita ibu. Anaknya ada berapa tuh? Ada 2. Jadi bukan cuma bapaknya Pak Sapri doang nih yang kita urusin kematiannya. Yatimnya 3, 4, dan kok nambah terus? Ini gara-gara dia langsung banget jadi nambah terus ini. 4, 3. Ini ngomong 3-nya. Yatimnya diterusin. Kenapa ibu bapak yang dimuliakan Allah? Ayo.
Hari ini kita bermuhasabah sebentar. Orang tua kita adalah orang yang paling lelah. Makanya kata Allah, ketama ridho fil ta'atin. Allah gak naruh ridhonya di sholat, gak naruh ridhonya di zakat, gak naruh ridhonya di haji, gak naruh ridhonya di sedekah. Tapi ridho Allahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Allah taruh keridoannya ada pada keridoan orang tua, dan Allah taruh kemurkaannya kepada kemurkaan orang tua. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan manusia, kalau orang tua ditelantarkan, maka dia tak mampu menyentuh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita minta kepada Allah agar khususnya Bapak Sapri dan keluarganya, Allah jadikan orang-orang yang terpelihara dari api neraka. Mudah-mudahan Bapak Sapri hari ini tersenyum indah karena punya sahabat yang begitu akrab dan mulia, yang tidak diduga-duga didatangkan para mutiara-mutiara yang berdoa kepada Allah. Insya Allah apapun yang hari ini kita doakan tembus jadi cahaya, tembus jadi cahaya. Bahkan Bapak Sapri hari ini berdoa, Allahumma ghfirli liman nawwara qablana. Allah, jadikanlah orang-orang yang datang ini orang-orang yang terampuni dosanya. Duduknya kita di sini jelas mengenal sahabat kita, wabil khusus orang-orang tua kita. Kita minta kepada Allah agar Bapak Sapri bersama keluarga dan orang-orang tua kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang terbaik dan mulia. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Betapa besar kesalahan mata hamba ini yang selalu setiap hari melihat kemaksiatan dan mampir di mata kami. Betapa besar kesalahan telinga kami yang mendengarkan urusan dunia tapi akhirat kami lupakan. Berapa besar mulut kami yang memfitnah, menggunjing orang lain, tapi kami tak mampu membuat asmamu dengan indah. Betapa besar kesalahan tangan kami ya Allah yang menunjuk-nunjuk dengan sombong, padahal kesombongan adalah pakaian iblis. Betapa besar kesalahan kaki hamba-Mu ya Allah yang melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhoi, padahal suatu hari nanti mulut dikunci, tangan bicara dengan dosanya, telinga bicara dengan dosanya, dan seluruh tubuh bicara dengan dosanya. Hari ini kita minta kepada Allah sebelum dilakukan doa, Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, maafkan mata hamba-Mu yang jarang menetes menyebut asma-Mu. Maafkan telinga hamba-Mu yang jarang mendengar suara azan-Mu sehingga kami tidak terpanggil untuk ibadah. Maafkan tangan hamba-Mu yang begitu sombong ya Allah. Tangan hamba-Mu yang begitu sombong ketika hamba-Mu memiliki menunjuk-nunjuk dan memudaki orang lain. Allah, maafkan kami hamba-Mu yang jarang berdiri tegak di saat kami ibadah. Kami serasa lelah dan tua ya Allah, padahal urusan ibadah adalah hak kewajiban hamba-Mu kepadamu. Allah ya Rabbi, ampuni dosa kami, dosa yang kami lakukan secara sengaja, dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, seakan-akan Engkau tidak mahu melihat apa yang kami lakukan. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Hari ini kami semua berkabung ya Allah, sahabat kami telah pergi meninggalkan kami. Kebalikannya pun kami tidak tahu ya Allah, siapa dia kami pun belum tahu ya Allah. Tapi hati ini bergetar untuk menyebut asma-Mu dan menghadiahkan kepadanya ya Allah. Beliau orang baik ya Allah, beliau orang ikhlas ya Allah. Beliau membantu majlis kami agar menjadi orang-orang yang terbaik duduk ibadah di hadapan-Mu. Allah, jadikanlah orang tua kami, sahabat kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami adalah orang-orang yang jauh dari api neraka-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah, sebab kami takut akan panas api neraka yang begitu menyala dan siap melahap tubuh kami. Allah, maafkan mulut kami yang membentak-bentak orang lain, maafkan tangan kami yang tak mau ibadah, maafkan tubuh kami yang meninggalkan-Mu di dalam. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Maafkan dosa kami kepada anak-anak kami yang hanya menyuruh mereka hidup untuk dunia tapi lupa dengan asma-Mu. Maafkan kami yang sering membentak-bentak istri kami padahal mereka adalah mahligai dan perisai kemaksiatanku. Maafkan kami sebagai seorang suami yang mampu, sebagai seorang istri yang membuka air suami kami padahal suami kami adalah lentera surgaku. Maafkan kami sebagai seorang anak ya Allah yang belum berbakti kepada orang tua kami. Kami yang menyepelekan ketuaan mereka. Kami
menganggap itu wajar karena dia tua. Kami yang tidak pernah tahu akan susahnya tidur mereka, padahal dulu 24 jam mereka menjaga kami, ya Allah. Kami yang hari ini melihat sakit mereka, kami anggap biasa dan tua, padahal dulu kami tak diizinkan sakit, ya Allah. Padahal dulu kami tak diizinkan sakit, ya Allah. Tapi hari ini ketika orang tua kami sudah ada dalam ketuaannya, kami diamkan mereka tak suka makan, ya Allah. Padahal dulu mereka menyuapi kami, ya Allah, menyuapi kami, ya Allah. Allah maafkan kami sebagai seorang anak yang dulu diajarkan bicara dengan santun, diajarkan bicara dengan indah, diajarkan bicara dengan sopan. Tapi hari ini kami pernah membentak-bentak orang tua kami, ya Allah. Kami membentak-bentak mereka, mengecilkan derajat mereka. Padahal jujur, ya Allah, sehebat apapun kami tak mampu untuk menjadi surgamu selama ridho orang tua kami ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Matikan kami husnul khatimah, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan menyebut asma-Mu la ilaha illallah. Agar kami menjadi orang-orang yang difaimun fi yaumil qiyamah. Allahumma ambul khayr, ambul khayr, ambul ni'mah, ambul syifah, ambul murad, ambul hidayah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah sahabat yang terbaik, jadilah orang tua yang terbaik, jadilah kawan yang terbaik, jadilah istri yang terbaik, jadilah suami yang terbaik, jadilah anak-anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya untuk duduk di tanah surga tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpejam akhir kalinya mampu menyebut asma la ilaha illallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Muslimah Al-Burak, alhamdulillah wa syukurillah, baru saja tiba dari taksiah Bapak Satan, Bapak Sapri bin Satan. Insyaallah almarhum husnul khotimah, diampunkan segala kehilafannya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya Allah, min ya rabbal alamin. Dan harapan kami, insyaallah Al-Burak selalu dapat menjaga kekompakan, menjaga persatuan dan sukses hingga bisa mencapai segala niatan dari kami semua Majelis Taklim Muslimah Al-Burak khususnya, dan juga bagi Al-Burak agar selalu menjadi besar, menjadi sukses, menginginkan apa yang menjadi melepakkan sayapnya lebih luas lagi, lebih sukses kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.